Ada kedua begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sehat selalu untuk MG Kranggan TV dimanapun berada. Pagi ini alhamdulillah kita ada di Bogor dalam rangka Mubes FKPP ke-9. Dan alhamdulillah pagi ini kita sedang bersama petinggi FKPP, Dewan Pembina Bapak Kiai Haji Ais Muhajir, dan juga ada ketua terpilih Bapak Ustadz Ismail Anwar. Dan pagi ini kita akan bincang-bincang sama beliau mengenai tanggapan seperti apa hasil Mubes tadi malam. Kepada beliau, Bapak Kiai Haji Ais, kami persilahkan untuk sedikit menyampaikan hasil dari Mubes tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Terima kasih. Pelaksanaan Mubes FKPP yang ke-9 tahun 2023 ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Ada dinamika demokrasi tadi malam, tapi semuanya mengerucut kepada musyawarah mufakat. Karena sesungguhnya FKPP ini adalah sebuah organisasi silaturahim di mana keutamaan silaturahim itu harus dinomorsatukan. Dan tentunya pelaksanaan Mubes kali ini seperti Mubes-Mubes sebelumnya penuh dengan nuansa kekeluargaan dan kebersamaan. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus-menerus demikian. Mengenai ketua terpilih Kiai Haji Ismail dan kemudian juga ketua lama Bapak Kiai Haji Mulyadi Effendi, bagaimana menurut Kiai tentang mereka berdua? Ya, kalau sosok kedua orang tersebut, Kiai Haji Ismail Anwar yang sudah terpilih secara aklamasi kemarin, ya saya pikir sosok yang tepat untuk melanjutkan tongkat estafet dari ketua sebelumnya, Kiai Mulyadi Effendi. Karena bagaimanapun juga posisi Kiai Haji Ismail Anwar sebelumnya adalah sebagai sekretaris, sehingga ada keberlanjutan. Dan mudah-mudahan program-program yang sudah berjalan pada periode yang lalu bisa dilanjutkan dan dimunculkan program-program inovatif yang lebih keren lagi. Melihat bahwa usia FKPP ini lebih tua daripada Kota Bekasi. Kalau tidak salah hampir 36 tahun FKPP sudah. Sementara usia Kota Bekasi tentunya jauh lebih muda. Menurut Kiai Ais, bagaimana harapan Pak Kiai untuk keberlangsungan FKPP ke depan? Ya, harapan saya pribadi dan harapan seluruh pondok pesantren di Kota Bekasi tentu sama ya. Artinya keberadaan pondok pesantren harus bisa lebih mengisi visi misi Kota Bekasi, di mana sudah bukan waktunya lagi pesantren menjadi penonton, tapi harus menjadi pelaku dari seluruh kebijakan-kebijakan di Kota Bekasi. Dengan lahirnya Perda Pesantren Kota Bekasi, dengan lahirnya peraturan wali kota, mudah-mudahan semua itu bisa direalisasikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kesimpulannya insya Allah ke depan 2024 sampai dengan 2027 insya Allah nakoda FKPP Kota Bekasi insya Allah penuh harap terhadap Kiai Haji Ismail Anwar. Ya. Betul Kiai? Ya, betul. Baik. Terima kasih untuk apa yang disampaikan dan kita akan pindah ke beliau Kiai Haji Ismail Anwar. Mudah-mudahan beliau bisa kita kasih informasi seperti apa kondisi beliau, berhubung memang tadi malam juga belum sempat sambutan. Maka kita persilahkan beliau untuk sambutan di podcast kita sekarang. Izin Pak Kiai, saya berpindah kepada ketua terpilih ini. Selamat pagi Pak Kiai Ismail Anwar. Aduh, salam hormat saya ucapkan selamat
untuk terpilihnya sebagai Ketua FKPP 2024 sampai 2027. Insya Allah FKPP ke depan makin sukses dan makin berjaya. Amin, amin. Walaupun belum sambutan tadi malam, saya berharap Pak Kiai Ismail bisa sambutan pagi ini. Seperti apa perasaannya, dan kemudian kalau memang ada visi misi yang disampaikan, mungkin insya Allah tidak kalah seperti visi misinya Ganjar dengan Pak Mahfud, Anies juga dengan Muhaimin, dan Pak Prabowo dengan Pak Gibran. Sepertinya memang Anda layak disebut Pak Gibran sepertinya. Baik. Kami persilakan kepada beliau, Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru amma ba'du. Pertama tentu atas nama pribadi mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan para masyayikh, para pembina dan para pimpinan Pondok Pesantren Sekota Bekasi yang memang sejak awal saya selalu ditanya dengan kawan-kawan pimpinan, pembina dan juga yang lain tentang keinginan untuk maju sebagai ketua. Namun saya menjawab, saya tidak ada ambisi, tidak ada keinginan. Saya hanya cukup sebagai orang yang ingin membahagiakan para pimpinan pesantren, kebersamaan dalam berjuang, mensyiarkan, dan ini sulit tatkala dari hati ke hati kita, sehingga saya memang dari sejak berdirinya FKPP sudah menjadi bagian dari FKPP. Dari sejak Kiai Haji Saifudin Siraj, saya istilah kata menenteng sendal beliau. Dengan Kiai Haji Abbasuni saya sudah menjadi bendaharanya, dan di periode ketiga Kiai Aiz Muhajirin 8 tahun saya menjadi bendaharanya. Kemudian di Kiai Mulyadi saya 4 tahun menjadi sekretarisnya. Sehingga dari sejak pulang dari Al-Masturia Sukabumi 95 saya langsung diajak kemanapun oleh pembina Kiai Haji Saifudin Siraj berkenaan dengan bagaimana mengembangkan pondok pesantren di Kota Bekasi yang waktu itu belum lahir Kota Bekasi. Saya hanya sebagai bayi yang tidak mengerti apa-apa, tapi terus berjalan sehingga hari ini saya paham betul bagaimana FKPP, dan ini menjadi satu nilai yang harus terus dipertahankan, organisasi yang unik karena memang anggotanya adalah orang-orang yang hebat, orang yang ngerti agama, yang penuh etika, sehingga setiap mubes ini diwujudkan dengan etika yang sangat luar biasa. Buktinya antar regenerasi pemimpin yang terus berganti setiap 4 tahunnya, tidak ada clash, tidak ada miskomunikasi, tapi justru saling bahu-membahu, saling mengisi. Ini yang akan kita tunjukkan ke forum-forum lain, organisasi lain tatkala bersaing untuk mendapatkan suatu kekuasaan, jabatan, kemudian mereka tidak mendapatkan itu, kemudian mereka tidak lagi kumpul, tidak lagi bertemu. Tapi ini kita buktikan bahwa itu tidak di Kota Bekasi, FKPP yang memang ini luar biasa, etika yang sangat dijaga. Dan memang sejak awal saya juga kaget gitu, karena mungkin secara kepantasan, kepatutan masih banyak senior, para orang-orang yang hebat. Namun ternyata memang likulli syai'in maziyah. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Tentu kekurangan saya banyak, namun kelebihan dari para pembina, dari pembina pesantren dan kawan-kawan semua sangat menjadi satu motivasi buat kita bersama. Dengan kerja sama-sama kerja, insya Allah FKPP bisa lebih baik pada masa yang akan datang. Alhamdulillah Pak Kiai, saya pribadi juga merasa bangga ikut bergabung di FKPP Kota Bekasi. Alhamdulillah Miftahul Jannah Keranggan sudah bergabung hampir sekitar 10 tahun lah untuk di FKPP Kota Bekasi. Dan saya merasakan itu, betapa dengan kekeluargaan, silaturahim yang terbangun antar pondok pesantren
Alhamdulillah kita juga ikut terbawa berkahnya sebagaimana yang dikatakan Kiai. Namun ada sedikit pertanyaan Pak Kiai. Kalau Pak Kiai kan kalau tidak salah di pondok pesantren itu cuma ada sekitar santri 100 sampai 150 orang kalau tidak salah ya. Di pondok pesantren Hidayatul Ummah ada 150 ya anak-anak santri. Kalau melihat dari postur tubuh Pak Kiai, saya agak sedikit meragukan Pak Kiai ini. Gitu. Kalau postur tubuh Pak Kiai mungkin untuk 150 orang anak santri kayaknya bisa mengayomi semuanya. Tapi kalau di FKPP yang mewakili seluruh pondok pesantren, kemungkinan ada hampir berapa ribu anak-anak santri kira-kira? 6 ribuan lah santri sekota Bekasi lebih. Kira-kira Pak Kiai siap untuk jadi bapaknya para santri kota Bekasi? Yang paling penting adalah ada himmatul aliyah. Jadi semangat yang tinggi, cita-cita yang tinggi, visi yang sama, li'ila'i kalimatillah min syairillah, menyiapkan generasi dengan bersama-sama. Maka al-ittihadu asasun najah, itu kuncinya. Insya Allah bukan saya pribadi, tetapi kita semua, kita ayomi, kita buktikan bahwa santri bisa dengan apapun saat nanti mereka akan menggantikan kita semua. Luar biasa dengan ketua baru kita. Saya sangat-sangat terharu dengan apa yang disampaikan beliau. Terakhir Pak Kiai, saya minta untuk closing statement sebelum nanti kita wawancara dengan Bapak Kiai Haji Mulyadi Effendi yang sepertinya memang sudah meninggalkan kita ya. Beliau sudah pulang. Closing statement terakhir, bagaimana untuk visi misi ke depan FKPP Kota Bekasi? Tentu closing yang saya ingin sampaikan untuk kemajuan kita semua, baik pondok, FKPP, kita sama-sama kerja dengan kerja yang keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Artinya tuntaskan semua pekerjaan, jangan pernah kita tinggalkan yang mampu kita lakukan hari ini. Baik, jazakumullah hasanal jazaa. Terima kasih kepada Kiai Ais yang telah menyampaikan kata sambutan, juga ketua terpilih Bapak Kiai Ismail Anwar. Mudah-mudahan kita semua yang diberikan amanah, yang diberikan tanggung jawab lewat kepengurusan FKPP, insya Allah ke depan kita makin semangat dalam memperjuangkan agama, tentunya lewat pondok pesantren di Kota Bekasi. Selamat untuk semuanya, dan mudah-mudahan insya Allah setelah ini terbentuk Dewan Panitia, juga Dewan Masyayikh yang insya Allah akan lebih membantu untuk kemajuan FKPP Kota Bekasi dan kemajuan pondok pesantren sekota Bekasi. Demikian Pak Kiai, makasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon pamit.